Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rin Setiana dan saya dari UIN Antasari Banjarmasin. Di video ini, kita akan membahas hal-hal yang sangat mendasar namun luar biasa penting di bidang biologi. Apa itu? Ya, struktur sel. Kenapa sih sel disebut sebagai satuan struktural dan fungsional makhluk hidup? Lalu, apa saja bagian-bagian penting di dalam sel? Yuk kita pelajari bersama. Kita masuk ke bagian pertama ya teman-teman, yaitu apa itu sel? Sel adalah satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Disebut satuan struktural karena makhluk hidup itu tersusun atas sel. Sedangkan sel disebut fungsional kehidupan sebab semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Mulai dari bernapas, tumbuh, berkembang biak, hingga merespon lingkungan. Sel itu ibarat batu bata pada sebuah bangunan, teman-teman. Sel menyusun seluruh tubuh organisme, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua ya teman-teman, yaitu sejarah penemuan sel. Konsep tentang sel pertama kali dikenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Di mana ia melihat irisan gabus dengan mikroskop buatannya sendiri dan menemukan ruang-ruang kecil yang ia beri nama selulae, yang artinya kamar kecil. Tapi, yang ditemukan Robert Hooke ini hanyalah dinding sel mati, teman-teman. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1674, Anthony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop buatannya untuk melihat sel hidup seperti bakteri dan protozoa dalam air rendaman jerami. Sejak saat itu, penemuan tersebut membuka jalan bagi para ilmuwan menyusun teori tentang sel, yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup itu tersusun atas sel, dan semua sel berasal dari sel sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu terdiri dari 4, yaitu karbohidrat sebagai sumber utama dan tersusun dari 3 kategori, ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Selanjutnya ada lipid, berfungsi sebagai cadangan energi dan juga lipid ini menyusun membran sel. Yang ketiga ada protein sebagai pembentuk struktur dan pengatur reaksi kimia. Lalu ada asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA yang menyimpan dan menyampaikan informasi genetik. Kemudian ada senyawa anorganik yang terdiri dari air sebagai pelarut dan media reaksi biokimia. Lalu ada vitamin sebagai kofaktor enzim dan mineral yang membantu kerja syaraf, otot, dan sistem metabolik. Semua komponen ini bekerja sama untuk menjaga kehidupan sel tetap berjalan, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian keempat ya teman-teman, yaitu struktur dan fungsi sel. Di dalam sel terdapat struktur-struktur kecil yang disebut organel. Organel pertama yaitu nukleus atau inti sel yang merupakan pusat kendali sel dan mengatur segala aktivitas sel. Yang kedua ada retikulum endoplasma yang terbagi atas 2 jenis. Ada RE kasar untuk sintesis protein dan RE halus untuk sintesis lipid dan detoksifikasi. Lalu ada ribosom sebagai protein pabrik, di mana ia tersebar bebas di sitoplasma atau menempel di retikulum endoplasma. Selanjutnya ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini menerima protein dari retikulum endoplasma dan mengirimkannya ke tempat tujuan. Lalu ada lisosom. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang penting untuk menghancurkan zat asing atau bagian sel yang rusak. Lalu ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu ada vakuola. Vakuola ini menyimpan udara, nutrisi, dan zat sisa. Pada tumbuhan ukurannya itu besar. Selanjutnya ada plastida. Plastida ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Lalu ada dinding sel yang hanya juga dimiliki oleh tumbuhan. Dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan struktur dari tumbuhan yang tidak bergerak atau gerakannya pasif. Selanjutnya itu ada badan mikro yang terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Terakhir ada sitoskeleton yang merupakan jaringan serat di dalam sel yang berfungsi menjaga bentuk sel, membantu pergerakan organel, dan berperan dalam pembelahan sel.
Nah, itu tadi teman-teman 11 organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang kita berada di bagian terakhir nih teman-teman, yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Meskipun struktur dasarnya mirip, ada beberapa perbedaan penting loh antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku untuk menjaga bentuk, plastida yang di dalamnya terdiri kloroplas untuk melakukan fotosintesis, dan pakula besar yang dominan. Sementara sel hewan tidak memiliki ketiganya, karena pakula yang ada pada sel hewan itu berukuran kecil. Akan tetapi, sel hewan memiliki sentriol yang membantu pembelahan sel dan lisosom untuk pencernaan intraseluler. Nah, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan tadi mencerminkan peran mereka di alam, di mana tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan berperan sebagai konsumen. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai materi struktur sel. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami bagaimana sel bekerja sebagai unit terkecil yang sangat vital bagi kehidupan. Kalau teman-teman ingin belajar lebih detail dan lengkap, kalian bisa membaca ensiklopedia struktur sel yang saya susun. Linknya ada di deskripsi video di bawah, atau kalian bisa scan QR Code yang muncul di layar. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like-nya ataupun saran dan kritik untuk video ini. Oh iya, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, tolong bantu share ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.